Kalau aku orangnya kalau misalnya gabut dipaksa gitu, aduh nggak jalan otaknya, nggak kayak artwork gitu loh. Iya, iya. Nah, kalau misal sampai deadline mepet kamu masih belum mood, pernah nggak kayak gitu? Animpiade Animation for All. Tapi itu kamu lakuin sendiri atau sebenarnya banyak teman-temanmu yang lakuin gitu juga? Ada beberapa teman-temanku juga yang kayak gitu. Berarti apakah kebiasaanmu itu karena lingkunganmu yang banyak teman yang melakukan hal itu, atau memang itu karena kamu pengen aja? Jadi ada atau nggak ada teman yang kayak gitu ya kamu akan tetap melakukan hal yang sama? Kalau aku itu di SMK itu ada kelompok-kelompok gitu loh kalau pertemanan itu mas. Jadi aku tuh kayak punya ada kelompok sendiri gitu. Geng, nah itu geng. Jadi kita geng-gengan di sekolah itu. Nah pas geng-gengan itu kan di situ kita pas udah selesai sekolah itu kita nongkrong pasti gitu nongkrong itu. Soalnya ada yang belum dijemput, ada yang nunggu barengan ibaratnya kan. Jadi ngumpul dulu kita pasti ngumpul. Jadi di situ kita pasti wifi-an dulu kita. Kalau teman-teman aku kebanyakan ada yang nonton film, nyari apa gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan internet aja. Kalau aku emang karena gara-gara yang LKS itu, di situ aku termotivasi untuk wah kayaknya aku harus lebih deh. Harus bisa mengembangin lagi deh kayaknya. Soalnya kan saya ini udah sampai nasional juga kan ibaratnya. Nah, jadi kenapa nggak ini dimatengin gitu kan. Kali aja nanti nextnya di sekolah-sekolah lain ada lomba-lomba lain, aku bisa ikut lagi atau. Jadi sebenarnya cukup banyak ya turning point dalam hidupmu yang membuatmu akhirnya habis ikut ini, kamu dapat ini, terus oh aku harus lebih lagi, kemudian kamu ikut ini yang lain, membuka lagi yang lain, sampai akhirnya menciptakan Andre yang sekarang saat ini. Aduh. Nah kalau sekarang kamu apa proyekannya yang terbaru nih? Kalau sekarang itu lebih ke animasi sih sekarang. Sekarang akhirnya sudah mulai ke animasi. Lebih ke animasi. Karena sebenarnya kan kalau misalnya aku ngikutin idealismeku, sebenarnya aku tuh pengen bikin film gitu ibaratnya, produksi sendiri. Di pasarnya itu paling kayak di YouTube, di mana gitu ibaratnya orang yang penting tahu dulu gitu ibaratnya. Series atau series kayak gitu kan ibaratnya. Kayak contohnya kayak Nusa gitu lah. Oh iya. Kan dia dari mandiri kan ibaratnya dia cuman posting di YouTube segala macam, tiba-tiba sekarang udah jadi gede. Iya, nah mau rilis film. Nah itu kalau idealisku. Tapi kan kalau sekarang kita nggak bisa cuma idealis doang. Hidup dengan idealis itu agak susah sekarang. Jadi kita harus nyari cuannya dulu buat ngembangin idealis kita. Jadi aku animasi itu nggak aku bikin film animasi enggak. Jadi kebanyakan kayak yang berhubungan dengan animasi aja, kayak misalnya kayak karakter animation. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan game yang butuh kayak gitu. Jadi dia nyari animator untuk ngegerakin karakter dia kayak gimana. Nah kayak gitu. Ada infografis juga. Jadi nggak pure bikin satu proyek film animasi enggak. Itu kamu dapat proyeknya dari Instagram lagi atau? Enggak. Sekarang aku udah mulai ke web. Kayak Upwork, kayak Fiverr. Nah kayak gitu. Sebenarnya aku udah lama pengen masuk ke situ. Tapi karena aku proyeknya secara personal terus. Soalnya aku ada beberapa klien yang udah langganan gitu. Jadi aku nggak harus ke situ pun, aku udah ada klien-klienku nih ibaratnya. Nah, pas aku mau bikin, tiba-tiba temanku ada yang ngabarin, katanya nih, ada project nih, dia kan di ilustrasi nih. Nah, yang kliennya itu pengen bikin animasi gini. Gimana kalau lu bikin aja akunnya katanya, nanti dia ngontak lu sendiri katanya. Ya udah boleh tuh, dari lama nih gue mau bikin kayak gini nih padahal katanya. Ya udahlah, dari situ aku mulai masuk ke dalam situ langsung dapat project. Berarti yang ini mulai dari klien-klien yang lama ya untuk akhirnya masuk ke proyekan yang sekarang. Iya. Jadi sebelumnya itu aku personal semua, nggak pernah kayak perusahaan pun nggak pernah. Jadi aku cuman kayak personal project aja. Tapi alhamdulillah ada terus gitu ibaratnya yang masuk. Nah dari situ kan aku pengen nyoba juga yang web kayak gimana. Ternyata lebih ketat karena di situ udah ada kaunnya sendiri, udah ada deadline sendiri gitu.
Jadi kita nggak bisa kayak bernegosiasi. sebelumnya ya. Kalau dulu ada negosiasi masih Kalau- bisa. Kalau dulu kan personal itu kita, kamu pengen deadline-nya kapan? Segini. Nah, tapi kalau segini gini. Jadi aku ada counternya gitu. Gimana kalau kayak gini gitu. Nah, jadi ada titik tengahnya. Kalau ini kan enggak. Kalau misalnya ada orang ngepesan, ya udah segitu harus diselesaikan tanggal segitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya kamu proyekan gitu, sebulan bisa berapa proyek sih? Bisa 2-3 sih. 2-3. Berarti memang hari-harimu padat dengan proyek ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau kamu mau libur, kamu harus membuat hari liburmu sendiri. Kalau misalnya mau libur, ya sebenarnya libur aja sih. Oh, oke. Aku libur aja. Nah, Wah, ini kayak hari ini aku nggak bisa ngerjain ya. Ya udah, aku liburannya kan aku main game biasanya. selain karena tidak mood tadi. Iya, karena kalau aku orangnya kalau misalnya nggak mood, dipaksa gitu, aduh nggak jalan, otaknya nggak kayak artwork gitu loh, Ya. nggak bisa. Aduh, Padahal kan ada yang kalau ada yang bilang kalau misalnya mau masuk ke industri, moody itu adalah hal yang sangat buruk dilakukan oleh seorang entah itu animator atau apapun pekerja kreatif ya terutama ya. Tapi kamu menyadari bahwa kamu moody dan kamu bisa mengontrol itu. Nah gini, jadi ada konsekuensi dan resiko yang harus aku tanggung. Kalau misalnya aku nggak mood hari ini, pokoknya besok aku harus lobby, harus overtime aku kerjanya. Jadi kalau misalnya udah aku kerja, ya udah, kamu nggak bisa kemana-mana lagi, harus sampai selesaiin deadline aku kemarin. Jadi yang deadline kemarin aku ini buat besok gitu ibaratnya. Nah, kalau misal sampai deadline mepet kamu masih belum mood, pernah nggak gitu? Enggak sih, soalnya kalau udah kepepet kayak gitu udah mau mood gak mood udah. Tiba-tiba langsung mood karena deadline ya? Iya, langsung moodnya itu langsung datang kayak gitu. Itu Tapi- kayak tugas-tugas kampus udah kayak gitu kayaknya. Iya. Penghasilannya Ya lumayan lah ya. Kalau misalnya menjanjikan kita, nggak sih sebenarnya freelance? sangat dong. Oh, sangat. Sangat. Nah, udah bilang sangat tuh berarti. Nah kalau sangat tuh berarti sangat. Oke, ini dari kita nggak usah nyebut angka ya, karena biarkan itu persuasi masing-masing. Dari freelance, kamu udah bisa beli apa aja? Komputer, motor, laptop, HP segala macem kebutuhan yang kita pengen ya, alhamdulillah bisa. Sebenarnya gini, kalau misalnya freelance itu tergantung kitanya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen dapetnya $2.000, $3.000 sebulan bisa sebenarnya. Kitanya sanggup nggak gitu. Sebenarnya itu kendalanya itu ada di kita, sanggup nggak. Sebenarnya mau $10.000 pun per bulan bisa sebenarnya. Tapi kitanya sanggup nggak Sanggupnya dalam hal menerima orderannya. Soalnya kalau misalnya kita udah masuk ke dalam sistem kayak Upwork, Fiverr segala macam itu ya. Kalau misalnya kualitas kita menjanjikan, itu klien bakal masuk terus dia nggak henti. Malah ada temenku yang sampai cancel karena dia udah over limit, ya gimana? Jadi ya itu kataku sebenarnya menjanjikan, tapi kitanya kuat nggak gitu. dan berangkatnya dari kualitas dulu ya. Iya. Berarti kan kalau mau ke freelance. Oke, kalau tadi materi nih, kalau selain materi yang selama ini yang sudah kamu lalui, yang kamu dapetin apa? Pengalaman sama klien kayak gimana. Nah kayak gitu sih, ibaratnya kita bernegosiasi kayak gimana, cara kita nge-counter kalau misalnya klien minta aneh-aneh kayak gimana. Nah dari situ kan kita belajar gitu. Jadi gak cuma materi dari segi uang doang kita dapat gitu. Jadi pengalaman itu juga banyak. Jadi kalau misalnya kayak klien minta aneh-aneh nih, kalau misalnya dulu kan aku awal-awal masuk itu kan ya iyain aja sampai aku capek sendiri kan ibaratnya karena dia labil. Karena kan kalau misalnya orang awam nih ngajakin kita proyekkan, dia pengen kayak gini, dia nggak tahu gambarnya itu kayak gimana, itu dia nggak tahu. Kalau misalnya dia minta ubah dong mas kayak gini, dia nggak tahu malahan gambarnya itu kayak gimana. Pas kita ubahin, ternyata bagus yang tadi mas. Nah kalau misalnya kita udah terbiasa sama yang kayak gitu, kita udah punya konter-konternya sendiri. Jadi kalau misalnya kliennya, mas kayak gini, jadi gini mas, gini, kayak gini. Nah jadi kita ada ininya, gambarannya langsung. Oh gitu ya mas, ayo udah deh kayak gini aja mas. Jadi kita agak capek sendiri nantinya, kayak gitu. Jadi
Jadi itu yang kamu pelajari, justru langsung belajar dari lapangannya. Langsung. Itu apakah seberapa krusial untuk belajar hal-hal kayak gitu? Lumayan krusial sih. Soalnya kalau misalnya kita awam banget nih, kebanyakan teori doang pun kita bakal apa ya? Nanti pas di lapangan kliennya kayak aneh-aneh, kita langsung kaget gitu. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Tapi kalau misalnya kita udah merasakan secara langsung kan, ya kita udah belajar gitu. Oh ternyata klien kalau misalnya kayak gini kita ada nih solusinya kayak gini-gini gitu. Tapi kalau waktu awal-awal kamu juga kaget, kaget. Sempet kaget. Terus yang kamu lakuin apa? Misalnya, apakah aduh nggak mau lo ternyata freelance, ternyata berat nih, sempat kepikiran kayak gitu nggak? Kayak gitu berat atau enggak itu sih sebenarnya enggak ya. Kalau misalnya kita udah ketemu sama cuannya, mau seberat apapun udahlah ini resiko dari pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya apa tadi kliennya ribet kayak gitu, ya emang udah terbiasa aja kayaknya. Soalnya kan di SMK juga ada basic-basicnya juga kita kayak gitu ngadepin klien itu kayak gimana. Jadi memang ternyata kalau misalnya mau ke dunia freelance ya, ini kan kita bicara karena dirimu kan memilih jalan freelance. Itu tidak hanya skill yang diperlukan, tapi mental juga. Mental nih. Perlu untuk digodok. Yep. Oke, kalau darimu sendiri terakhir nih. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin menekuni dunia freelance, terlepas dari itu animasi atau ilustrasi dan lain sebagainya, atau misalnya dia memang pengen fokusnya di animasi nih. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan atau mereka siapkan supaya tadi dia bisa mendapatkan mulai dari cuannya, karena kan pasti orang-orang juga booster terbesar untuk bertahan di industri adalah cuan ya. Dari yang kamu bilang sebulan 2.000 sampai 3.000 dolar juga masih bisa. Nah itu yang perlu mereka lakuin apa? Yang pertama itu sebenarnya kuasain skillnya dulu. Misalnya nih mau fokusnya di mana dulu, itu harus dikuasain dulu. Itu yang paling krusial sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu udah expert misalnya di bidang animasi, nanti klien itu kan dia masuknya itu kan random tuh. Misalnya dia mau minta karakter animasi atau apa yang berhubungan animasi, nggak melulu harus tentang film kan soalnya. Nah jadi harus dikuasain semuanya gitu. Jadi animasi itu kita ingin dulu dalamnya ada apa aja gitu. Ternyata di dalam situ ada background, ada ini, ada itu ya kan. Jadi kita harus menguasai dulu semuanya materinya. Kalau udah dikuasain, skillsnya diperdalam, baru kita bisa mulai. Nah kalau masalah yang pengalaman tentang mental dan lain-lain itu sebenarnya itu harus dicoba aja sih. Itu harus langsung praktek, nggak bisa dipersiapkan kalau kayak gitu. Jadi yang dipersiapkan itu cuma skillnya aja, latihan aja terus gitu ibaratnya. Skillnya portofolio ya? Portofolionya dibagusin, skillnya ditingkatin, latihan terus. Udah itu aja. Soal nanti ketemu klien segala macam itu nanti urusan belakangan. Dan portofolionya dipamerin juga? Iya dipamerin. Kayak kalau misalnya cuma bikin tapi nggak ditunjukin ke orang? Iyalah harus ditunjukin, harus punya apa ya? Sekarang itu kayak ada Behance. Nah itu kan tempat buat meletakkan portofolio secara struktur. Nah, coba aja kayak gitu, taruh portofolio. Gak apa-apa jelek, tapi kan latihan terus. Nanti tahun depan update lagi portofolionya. Kayak gitu setiap tahun. Nanti bakal kelihatan nanti perbedaannya kayak gimana. Tapi kalau udah kelihatan perbedaannya, nah siap-siap kebanjiran orderan. Begitu udah kebanjiran orderan, siap-siap mentalnya. Nah, harus di situ mentalnya. Biasanya kalau misalnya orang baru-baru nge-freelance itu, wah ini nih pecah telur nih, kan kayak gitu tuh. Bahasanya kalau misalnya di freelance, wah pecah telur nih, aku pengen ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Kalau bisa satu aja dulu difokusin. Jadi kalau satu udah fokus, udah ibaratnya jalan, baru mau yang lain-lain. Kebanyakan ada yang aku pengen ini, aku pengen itu. Jadi ibaratnya kebagi-bagi semuanya. Jadi ujung-ujungnya jadi pusing sendiri. Jadi freelance itu mungkin kesannya buat orang-orang
oh kayaknya kerjaannya enak nih di rumah terus waktunya bebas ngaturnya, ternyata juga tidak semudah itu ya. Iya, kita banyak bebannya juga sebenarnya, apalagi Iya. sama deadline. Ya. Deadline. Belum lagi sama klien. Belum lagi sama kliennya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek karya-karyanya dari Andre, itu kemana aja yang bisa dilihat? Di Instagram Instagram. ada Andre Taris ya. Andre Taris biasa kan ya? Andre Taris. Andre Taris. YouTube-nya juga ada sih. YouTube juga. Andre Taris juga. Andre Taris juga. Tapi kalau di YouTube itu kebanyakan nge-share karya yang ada di Instagram juga sih sebenarnya. Oke. Ya jadi buat teman-teman silakan ikuti follow Instagramnya dan YouTube-nya Mas Andre. Siapa tahu kalau misalnya ada yang kepincut dengan karyanya juga boleh order. Kalau slotnya masih ada, harusnya masih sih ya. Harusnya sih masih. Masih selalu tiap bulan dia buka. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh nggak menerima pertanyaan nggak? Iya, tanya aja sebenarnya. Ya karena kan Mas Andri juga sering bikin challenge juga kan. Kemarin sempat challenge dia gambar terus diwarnain gitu. Aku bikin line art gitu kan. Untuk bilang, jadi silakan follow Instagramnya Mas Andre untuk nanti tahu lebih banyak lagi tentang dirinya, karya-karyanya yang sangat menginspirasi, masih muda, sudah freelance, penghasilannya ya kita anggap 2.000 sampai 3.000 dolar, kayaknya lebih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Andre sudah datang ke sini, sukses untuk semua pekerjaannya dan semoga dalam waktu yang tepat cita-citanya tadi bikin animasi sendiri bisa segera tercapai. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di Animation Talk berikutnya. Dadah.